kasih karena Pak Edi sudah meluangkan waktu untuk saya supaya dapat berbincang-bincang dengan saya terkait dengan tugas saya eh, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, terutama sebagai seorang pemimpin. Nah, khususnya Pak Edi nih, mungkin Bapak sebagai kepala sekolah sudah dalam kurun waktu yang cukup lama ya Pak ya, tentunya memiliki pengalaman yang real dan luar biasa. Nah, saya ingin tahu nih Pak, kira-kira selama ini Pak Edi pernah nggak sih dihadapkan pada dua situasi yang mungkin sama-sama baik atau dua hal yang sama-sama baik tetapi saling bertentangan pada saat itu? Ya, ini salah satu contoh saja ya Bu. Ya. Salah satu contoh ini pada saat penerimaan siswa didik bayi. Jadi setelah masuk 2 minggu atau 3 minggu itu ada seorang ibu datang ke sekolah dengan anaknya yang diduga anak tersebut mengalami hambatan kecerdasan yang ringan, yang menurut peraturan undang-undang anak tersebut masih layak untuk sekolah di sekolah umum seperti itu. Jadi anak tersebut masih tergolong normal, belum termasuk inklusif atau ABK ya Pak ya? Tetap berkebutuhan khusus karena dia diduga mengalami hambatan kecerdasan yang ringan. Jadi nanti dia masuknya ke lamban belajar seperti itu. Lamban belajar artinya tidak akan sama dengan siswa-siswa pada umumnya. Nah, seperti itu. Sedangkan menurut peraturan kuota untuk siswa yang berkebutuhan khusus itu kan hanya 10% di satu kelas itu. Nah, kita sudah memenuhi kuota itu. Sedangkan ibu itu datang ke sekolah dengan alasan dia sudah ke 3 sekolah atau 2 sekolah. Akan tetapi sekolah-sekolah tersebut tidak berkenan untuk menerima anaknya tersebut. Seperti itu. Akhirnya datanglah ke sekolah untuk mendaftarkan agar anak tersebut bisa bersekolah di sekolah itu. Yang pertama, permasalahannya kalau saya tidak menerima ini sebagai orang tua, kita akan peduli. Dan sedangkan anak itu juga butuh pendidikan, itu akan menjadi beban buat kita kalau kita tidak bisa melayani anak tersebut. Kemudian tapi di sisi lain kita akan menabrak peraturan yang sudah pemerintah buat dengan kuota 10% tadi itu. Kemudian kalau kita tidak menerima, artinya kesempatan anak tersebut untuk mendapatkan pendidikan kan sudah kita halangi. Itu satu permasalahan. Kemudian akhirnya anak itu kami terima dengan menabrak peraturan. Timbul permasalahan baru lagi, masih di yang sama itu. Setelah anak itu masuk, ternyata banyak pertentangan di situ. Yang pertama dari guru, dari orang tua. Ini masalahnya kompleks. Dari guru, ini tidak semua guru itu mau menerima di sekolah itu anak-anak yang berkebutuhan khusus yang memang layak dan direkomendasikan untuk sekolah di sekolah umum. Nah, tidak semua guru seperti itu karena mereka belum memahami konsep pendidikan untuk semua. Itu yang satu untuk gurunya. Kalau untuk guru, barangkali kita bisa menjelaskan karena mereka mungkin butuh pencerahan dari kita ya. Tetapi yang permasalahan yang kedua ini dari orang tua. Ini akan susah. Orang tua dengan alasan anak saya tidak mau dicampurkan dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kalau anak ini masuk, anak saya keluar. Nah, ini efeknya sangat luas nih. Dampaknya ke sekolah akan minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut, ke sekolah kita itu berkurang. Satu.
Yang kedua, tentunya kalau kita mengejar prestasi sekolah, prestasi akademik sekolah, itu akan sangat berpengaruh. Seperti itu. Jadi ini dampaknya sangat luas dan Jadi ini jadi suatu, dilema. ya jadi satu dilema ya Pak. Ya, ini susah untuk kita selesaikan. Menurut Bapak itu tergolong dalam dilema apa menurut Bapak itu? Paling seperti itu. Kalau tadi yang saya dengan orang tua tadi, itu kan pertimbangan Bapak gitu. Pertimbangan Bapak dari sudut apa? Dari sudut apanya? Pertentangan yang terjadi pada Bapak itu di bidang apanya? Apa antara individu Bapak sendiri dengan masyarakat atau sekelompok orang atau istilahnya pembelaan untuk rasa kasihan atau seperti apa? Bisa dijelaskan lebih detail? Kalau saya sebenarnya rasa peduli. Dan yang pertama tadi dengan orang tua tadi, karena orang tuanya datang ke saya dengan nangis-nangis karena di 2 sekolah tidak berkenan untuk menerima, Bu. Jadi tentunya kita kan punya rasa iba, kita juga punya rasa peduli anak tersebut butuh pendidikan. Kalau sampai kita tolak, artinya kan kita tidak sebagai seorang guru tidak memberikan kesempatan anak untuk mendapatkan pendidikan. Dan itu sudah hak anak itu sudah haknya mereka semua anak, mau itu berkebutuhan khusus ataupun anak pada umumnya, mereka semua punya hak untuk mendapatkan pendidikan seperti itu. Bahkan ini sebuah cerita saja di salah satu kabupaten kota di Lampung ini ada pernah sekolah yang bermasalah dengan hukum hanya karena tidak mau menerima anak yang berkebutuhan khusus, sedangkan anak itu masih layak untuk sekolah di sekolah umum. Nah, itu ada permasalahan. Artinya bukan saya takut dengan seperti itu, akan tetapi kita lebih rasa kepedulian. Untuk yang Bapak utarakan tadi sebenarnya sudah ada langkah-langkahnya ya Pak, tetapi saya ingin lebih tahu dalam bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan untuk memecahkan permasalahan, contohnya yang tadi Bapak utarakan. Kalau prosedur yang baku sepertinya tidak ada ya Bu, karena kan kita secara situasional saja. Yang pasti karena di sekolah kita itu satu tim, tentunya saya membutuhkan masukan dari rekan-rekan yang di sekolah, kemudian masukan dari pihak-pihak yang terkait dengan sekolah. Artinya kita tentunya berkonsultasi dengan atasan kita, dengan stakeholder yang ada di sekolah, dengan komite, bahkan dengan memang orang-orang yang memang ahli di bidang-bidang seperti itu. Artinya kita komunikasi seperti itu saja. Tapi kalau prosedur yang baku itu sepertinya ya saya belum ada sebuah prosedur yang baku. Hanya ini seperti ini saja, situasional saja seperti itu. Selama ini yang sudah saya lakukan seperti itu. Oke, dari cerita yang Bapak utarakan tadi, memang kasus ini berkaitan dengan kepedulian lah ya Pak. Dan peraturan itu akhirnya jadi fleksibel dengan syarat, maksudnya dengan kita menerima anak tersebut dengan persyaratan atau kelonggaran kepada orang tua, dan tentunya dengan koordinasi dengan semua pihak karena melibatkan otomatis masyarakat di dalamnya, karena keputusan yang Bapak ambil itu akan berimbas kepada iklim di sekolah, kemudian pandangan masyarakat kepada sekolah yang Bapak pimpin. Baik, jadi di sini saya ingin tahu hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil suatu keputusan. Efektif tentunya kalau saya mau mengambil keputusan, tentunya kita butuh masukan. Tidak bisa kita memutuskan, apalagi itu untuk kepentingan umum, untuk kepentingan lembaga. Tidak bisa saya putuskan sendiri. Kita butuh masukan dari warga sekolah, dari stakeholder sekolah, baru kita memutuskan apa yang terbaik. Tentunya langkah yang terbaik itu kalau semua baik, tentunya kita harus memilih yang mana yang terbaik dulu. Kalau semua sudah terbaik, kita pakai skala prioritas, mana yang lebih utama dan harus diputuskan terlebih dahulu. Seperti itu saja. Nah, di sini
Bapak kan memiliki suatu skala prioritas. Tentunya Bapak itu punya sebuah tata kala atau jadwal lah dalam sebuah penyelesaian kasus dilema seperti ini. Nah, ingin saya ketahui, apakah Bapak itu menyelesaikannya langsung di tempat itu, maksudnya di keadaan itu, atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedurnya itu seperti apa, Pak, yang Bapak jalankan? Kalau jadwal tertentu tidak ada, tinggal seperti ini saja. Kalau memang bisa diselesaikan pada saat itu, kita selesaikan pada saat itu. Cuman kalau memang permasalahannya kompleks seperti yang saya ceritakan tadi, tentunya kan tidak bisa diselesaikan pada saat itu juga. Kita harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait. Kita harus menjelaskan kepada pihak-pihak terkait untuk bisa mengerti dengan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Jadi jadwal-jadwal itu sepertinya ya tidak fleksibel sih. Sebenarnya nggak ada yang terstruktur seperti itu selama ini ya tidak. Karena memang harus berproses lah Pak istilahnya ya Pak. Kemudian menurut Bapak apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak ketika mengambil suatu keputusan? Ya, yang mempermudah tentunya komunikasi dengan seluruh warga sekolah dengan orang-orang yang terlibat untuk kepentingan lembaga itu saja kalau saya sih. Tapi kalau seseorang yang jadi mentor seperti itu tidak ada. Cuman kami kan butuh komunikasi, itu saja. Komunikasinya asal komunikasi terbangun, insya Allah permasalahan itu bisa kita selesaikan walaupun tidak instan. Ini berkaitan dengan masalah tadi ya Pak, anak berkebutuhan tersebut yang berbeda dengan yang lain pasti merupakan suatu kesulitan lah untuk yang awalnya. Nah, dari apa yang sudah dilakukan Bapak itu, apakah ada pembelajaran yang Bapak dapat dari menyelesaikan permasalahan itu? Kemudian pengalaman apa yang Bapak ambil dari mengambil keputusan tersebut? Kalau pembelajaran khususnya dengan permasalahan yang tadi saya ceritakan, sebenarnya pembelajaran untuk mengolah hati sebenarnya Bu. Jadi kita lebih peduli dengan anak didik kita, dengan lingkungan kita, karena khususnya anak berkebutuhan khusus itu banyak orang tua yang orang tuanya pun malu dengan anak tersebut. Artinya mereka belum bisa berdamai dengan keadaan anaknya tersebut. Artinya kita mulai membangun itu dari sekolah untuk peduli dengan anak-anak tersebut. Kalau di sekolah saja sudah bisa welcome, kan harapan kita di masyarakat anak-anak tersebut itu juga bisa diterima tanpa ada pembulian seperti itu atau permasalahan tadi. Itu saja kalau sebenarnya yang bisa diini. Kemudian yang bisa kita petik dari itu tentunya kita bisa bekerja sama, kita bisa menjalin komunikasi yang lebih dengan rekan kerja dan masyarakat. Walaupun akan lebih sulit menjelaskan kepada masyarakat karena mereka punya pandangan sendiri seperti itu. Jadi untuk mau kita jelaskan seperti apapun, tapi kita juga tidak bisa merubah pandangan mereka secara instan karena kalau masyarakat kan hanya bertemunya mungkin sekali ketemu, tapi kalau dengan rekan-rekan kerja saat kita duduk bersama kita pun bisa membicarakan permasalahan yang kita hadapi. Jadi intinya satu, permasalahan yang tadi dihadapi Bapak itu memang harus berproses ya Pak ya. Kemudian sebenarnya mungkin kalau penyampaian kepada wali murid, apakah pernah dilakukan cara-cara seperti itu Pak? Tentang bahasanya sosialisasi atau penyampaian pemahaman tentang anak-anak seperti itu? Pasti sudah Berarti salah satunya sudah ditempuh langkah seperti itu? Sudah, sosialisasi secara umum sudah. Cuman kan mereka tidak akan mengerti dalam waktu hanya beberapa jam saja seperti itu. Mereka punya pandangan anak saya nggak mau dengan seperti itu, anak saya seperti ini kok, dan seperti itu susah. Kita mau mindset orang itu kita rubah dalam waktu yang instan itu kan susah. Kok wali murid, guru saja susah kan seperti itu. Baik Pak, apa yang tadi Bapak sampaikan buat saya itu sangat luar biasa Pak, pengalaman yang memang luar biasa buat saya.
eh, saya banyak belajar dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Mudah-mudahan ketika nanti saya mengalami hal yang sama, kalau selama ini saya sedang menjadi pemimpin pembelajaran, itu saya bisa menerapkannya di kelas saya, terutama bagaimana solusinya menghadapi anak-anak seperti itu. Kemudian walaupun saya mungkin belum menjadi seorang pemimpin seperti di ruang lingkup yang besar seperti di sekolah, saya sudah bisa merasakan bagaimana dilema-dilema yang mungkin akan saya hadapi ketika menjadi seorang pemimpin seperti Bapak. Tapi saya yakin insya Allah dengan pembelajaran melalui wawancara ini saya bisa belajar banyak, terutama bagaimana kita menyikapi permasalahan-permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam suatu dilema yang kita hadapi. Terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama mengambil manfaat dari wawancara kita hari ini. Kemudian pemahaman saya juga bertambah. Kemudian menjadi pencerahan buat kita bersama. Terima kasih. Mohon izin Bapak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bagaimana kabar Pak Fuad hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Sebelum saya mulai wawancara hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih karena Pak Fuad telah meluangkan waktu Bapak hari ini untuk dapat berbincang-bincang dengan saya terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak. Terutama di bagian modul 3.1 ya Pak, itu tentang demonstrasi tekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, terutama sebagai seorang pemimpin. Nah, khususnya Pak Fuad mungkin sudah menjadi kepala sekolah dalam kurun waktu yang lama ya Pak ya. Tentunya memiliki pengalaman yang real dan luar biasa. Nah, saya ingin tahu Pak, kira-kira selama ini Pak Fuad pernah nggak sih dihadapkan pada dua hal yang mungkin sama-sama benar tetapi saling bertentangan pada saat itu? Ya, sering. Salah satunya berkaitan dengan izin seorang guru, Absensi Pak. absensi. Ketidakhadiran itu disebabkan oleh kondisinya yang kurang sehat. Ini sangat dilema. Satu sisi dia masih sakit, satu sisi dia harus menjalankan tugasnya Sebagai pemberi. guru. Sangat sulit sekali. Oke. Selama ini Bapak ketika menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak itu tentunya untuk kasus-kasus seperti ini ada dua kepentingan yang sama benar menurut Bapak, itu yang mengandung nilai-nilai kebajikan itu bagaimana? Ya mungkin secara aturan mungkin belum ada mengatur tentang hal itu. Tetapi kita harus mengambil kebijakan karena berkaitan dengan berjalan dan tidaknya proses belajar mengajar. Sehingga pada saat itu saya masih saran dengan guru yang bersangkutan untuk mencari guru pengganti selama beliau tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Karena sakitnya itu bukan sebulan 2 bulan, berbulan-bulan. Apakah itu sudah faktor usia juga Pak? Bukan usia, memang sakit. Kalau Tapi usia masih muda. masih relatif muda. Oke, tadi sudah diutarakan sih sebenarnya, tapi saya ingin lebih rinci Bapak mengutarakan bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk menangani kasus-kasus yang sama seperti itu. Yang pertama saya konsultasi ke atasan.
pada saat itu kan masih ada AOPC, terus konsultasi dengan pengawas. Setelah itu saya rapat dengan teman-teman sekolah, dan saya tidak lupa juga menyampaikan dengan ketua komite. Berarti dikomunikasikan dengan wali murid lah Iya. ya, karena ketidakhadiran guru itu otomatis berpengaruh pada pandangan masyarakat. Betul. Jadi setelah langkah-langkah itu diterapkan, hal-hal apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dalam ketika Bapak mengambil keputusan? Yang Bapak anggap efektif itu yang bagaimana? Yang saya anggap efektif itu apabila proses belajar mengajar tidak terhambat. Itu yang efektif. Memang kalau bicara dengan hasil kita tidak bisa memaksimalkan itu, karena guru pengganti dengan guru yang betul-betul asli ya mungkin berbeda cara penyampaian. Kemudian kompetensinya mungkin Iya, mungkin juga berbeda juga kompetensinya. Iya. Mungkin tidak kalau latar belakang pendidikan mereka berbeda, Pak? Tidak, kita upayakan sama. Berarti Bapak mencari Iya. sosok yang memang kualifikasi pendidikannya Iya. sama. Iya. Oke, kalau begitu tadi Bapak sudah utarakan. Nah, sekarang saya ingin tahu nih, Bapak ketika mau mengambil suatu keputusan itu kan memiliki sebuah tata cara atau jadwal mungkin Pak, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah. Jadi apa yang masalah tadi ada jadwal-jadwal tertentu, karena permasalahan tadi termasuk dilema ya Pak. Iya, menurut dilema. Bapak. Nah, apakah pada saat itu juga ketika masalah itu muncul Bapak langsung menyelesaikan, atau Bapak itu menyediakan jadwal tertentu? Ya. Saya biasanya melakukan observasi. Jadi, observasi begini, kita lihat perkembangan si yang bersangkutan. Kalau masih tempo 1 bulan itu saya belum ambil keputusan. Ini kita lihat dulu perkembangan yang bersangkutan. Karena dikhawatirkan kalau sudah kita ambil keputusan tiba-tiba yang bersangkutan sehat. Nah ini akan trouble nanti. Yang kita minta jadi guru pengganti tadi kan nggak mungkin kita bertahan kita berhenti. Ada beban moral. Iya, ada beban moral juga kita. Jadi ada jeda dulu. Kita tunggu dulu perkembangan yang bersangkutan. Kalau memang ada solusi karena berkepanjangan, terus dikhawatirkan anak-anak terbengkalai, ya baru kita ambil langkah. Berarti tentunya Bapak sebelum mengambil langkah lebih lanjut, tentunya Bapak komunikasi dulu dengan guru yang bersangkutan ya, istilahnya klarifikasi dulu. Betul. Dan saya Bagaimana siap datang menemui. Berarti karena kondisi guru tersebut mungkin tidak bisa hadir ke sekolah, Bapak bersedia untuk meluangkan waktu ke rumah beliau. Seminggu sekali, 2 minggu sekali kita kontrol perkembangan. Jadi sudah ada gambaran lah saya tentang masalah ini Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ada. Yang mempermudah saya itu teman-teman mitra. Jadi teman-teman guru juga. Jadi dengan masukan-masukan dari teman-teman yaitu termasuk bahan saya untuk mengambil keputusan. Ini termasuk juga hasil koordinasi komunikasi dengan komite? Iya, bisa juga. Satunya gitu. Jadi setiap mengambil keputusan jangan menimbulkan masalah baru. Harapannya seperti itu. Jadi tadi permasalahan yang Bapak hadapi itu suatu dilema, tetapi alhamdulillah bisa dipecahkan dengan adanya komunikasi, intinya seperti itu, dan menganalisis, karena kasus tersebut memang harus berproses, tidak semerta-merta seperti itu ya. Jadi baik Bapak, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan sebagai pemimpin satuan pendidikan? Saya berusaha setiap apa yang menjadi keputusan itu, baik yang mengambil dan yang menjadi sasaran itu semuanya nyaman. Jadi
tidak ada yang jadi korban, supaya kedepannya pada saat saya mengambil keputusan yang lain ke individu yang lain, semuanya merasa adil, tidak ada ketimpangan. Nah ini yang sebenarnya berat. Kalau kita tidak pahami kasus per kasus, mungkin kasus yang A dengan B berbeda, tapi kita berusaha penanganannya sama. Jangan sampai ini seolah-olah diuntungkan, ini salah dirugikan. Tentunya dengan berbagai pertimbangan Iya, ya Pak. Yang utama yang kita pertimbangkan adalah kepentingan murid, kemudian kepentingan individu personal, tenaga pendidik, dan kepentingan sekolah pada umumnya. Baik Pak, apa yang Bapak sampaikan ini buat saya itu luar biasa Pak, karena dari percakapan ini, walaupun saya belum menjadi seorang pemimpin seperti Bapak, pemimpin sebuah ruang lingkup yang lebih besar seperti sekolah itu, saya sudah bisa merasakan bagaimana dilema yang mungkin akan dihadapi nantinya ketika saya berada di posisi seperti Bapak mungkin. Tapi ya saya yakin insya Allah dengan pembelajaran melalui wawancara ini, saya bisa belajar banyak dari hal-hal seperti ini, terutama bagaimana kita menyikapi permasalahan-permasalahan yang akan timbul yang kaitannya dengan dilema etika seperti yang kita bicarakan ini. Terima kasih Pak atas waktunya, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan untuk kita bersama. Kemudian saya juga bertambah pemahamannya tentang bagaimana pengambilan keputusan dari seorang pimpinan terkait dengan dilema etika, serta kita dapat sama-sama mengambil manfaat dari wawancara ini. Terima kasih, mohon izin, pamit. Terima kasih atas semuanya. Saya